Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Muhajirin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian tentang ikhtiar menuju khusyuk, membahas tentang makna-makna sholat, makna bacaan sholat. Dan kali ini insya Allah topik yang kita bahas adalah menata niat. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang makna berdiri dalam sholat. Setelah berdiri itu kan takbiratul ihram. Nah, sebelum takbir maka wajib menata niat. Jadi jangan terburu-buru takbir dulu. Kalau berdiri langsung takbir itu biasanya berdampak, sebelum ditata niatnya itu akan berdampak pada pelaksanaan sholat selanjutnya. Dan niat itu adalah ibadah kunci dari seluruh amal soleh. Karena kalau niatnya itu tidak ditata sehingga akhirnya salah atau kurang ideal, itu dampak yang paling tidak baik adalah sholat tersebut tidak diterima oleh Allah. Nah, membahas penataan niat ini, itu pertanyaan utama yang harus kita jawab adalah sebenarnya saat kita mau sholat itu niat apa yang kita hadirkan? Perasaan seperti apa yang harus kita hadirkan sebelum mengucapkan takbiratul ihram? Nah, saat kita masuk di niat ini, itu ada beberapa niat-niat yang salah, yang mungkin tidak sadar. Ya, kadang muncul yang kalau tidak kita lawan, maka itu akan membuat sholat kita menjadi tidak diterima oleh Allah. Di antara niat yang keliru adalah sholat supaya rezeki lancar misalnya. Sholat supaya rezeki lancar, ini niat yang keliru. Kenapa? Karena sholat tidak dimaksudkan untuk menarik rezeki, bukan. Orang yang tidak beriman itu dikasih uang banyak walaupun tidak sholat, dan itu banyak contohnya. Seorang mukmin itu ketika sholat jangan sampai dalam hatinya itu saya sholat ini supaya rezeki saya menjadi lancar. Biasanya yang paling sering dianjurkan dengan niat semacam itu sholat duha biasanya. Sementara kita melihat tidak ada hadis satupun yang sahih yang menjelaskan bahwa sholat duha itu untuk menarik rezeki, dan seluruh amal saya itu nggak ada yang dimaksudkan untuk duniawi sebenarnya. Ya, mungkin ada pertanyaan, lah itu kalau ada hadis yang bilang misalnya sedekah itu tidak mengulangi harta, apa bukan menjadi menganjurkan orang untuk bersedekah biar hartanya lancar itu? Jawabannya tidak. Itu hanya menenangkan orang yang khawatir miskin ketika sedekah begitu. Tapi bukan menjadikan motivasi, bukan. Ya, menenangkan orang yang khawatir miskin atau menderita karena sedekah. Sama seperti orang yang khawatir hidupnya menjadi susah, rezeki menjadi seret ketika mengikuti seorang rasul. Itu dikurangkan banyak semacam itu. Makanya Allah itu menjamin, kalau kamu ikut Rasulku, maka justru akan kulebarkan dunia di depan kalian. Itu bukan untuk jadi motivasi, menenangkan orang-orang yang masih tahap awal untuk mengimani Nabi dan Rasul. Nah, jadi yang semacam itu, semua janji-janji duniawi dalam hadis itu sesungguhnya bukan untuk dijadikan motivasi, bukan. Tetapi hanya menenangkan orang-orang yang masih risau, khawatir dunianya hilang gara-gara melakukan amal soleh atau menaati Allah. Nggak ada ceritanya menaati Allah itu tambah hilang dunia, itu memang nggak ada. Ya, gitu. Contoh yang lain juga, misalnya sholat biar dapat jodoh. Nah, ini yang belum nikah ini juga niat yang kurang tepat. Sholat biar dapat jodoh, keliru. Tidak. Pengen duniawi ya doa, tapi bukan niat saat sholat. Kita berdoa minta rezeki lancar itu benar, boleh. Tapi meniatkan sholat supaya rezeki lancar atau dapat jodoh, itu tidak benar. Jadi ada perbedaan antara berdoa dengan niat dari amal sholat tersebut. Kalau doa itu bebas, urusan dunia akhirat nggak masalah doa. Ya,
doa duniawi bagus, doa akhirat juga bagus. Yang penting tidak ada doa yang bersifat maksiat atau doa-doa yang mustahil. Kalau doa yang mustahil ya nggak mungkin dikabulkan Allah. Misalnya doa mustahil bagaimana? Ya Allah, hapuskanlah neraka. Kan nggak mungkin itu doa kayak begitu dikabulkan. Ya Allah, jadikan aku malaikat. Kan nggak mungkin itu doa semacam itu dikabulkan oleh Allah. Doa itu, bahkan doa kalau bertentangan dengan takdir Allah itu juga ditolak, walaupun yang minta seorang nabi. Panjenengan pernah mendengar Rasulullah itu berdoa 3 permintaan, 2 diterima, 1 ditolak. Pernah itu Rasulullah bilang ke sahabat itu, aku itu minta kepada Tuhanku 3 permintaan, 2 diterima, 1 ditolak. Apa itu yang diterima? Rasulullah itu minta supaya umat Islam itu tidak hancur oleh serangan musuh dari luar. Allah mengabulkan. Jadi jaminan ini, orang Islam itu tidak akan pernah hancur, musnah karena serangan musuh-musuh Islam. Terus Rasulullah juga berdoa, ya Allah, janganlah kau buat binasa umatku karena paceklik. Dikabulkan Allah, ya. Jadi nggak ada umat Islam yang akan musnah gara-gara paceklik, itu nggak ada. Terus doa yang ketiga, nah ini yang ditolak. Rasulullah itu minta supaya umat Islam itu tidak binasa karena perselisihan satu sama lain, binasa karena konflik internal umat Islam. Nah ini yang ditolak oleh Allah. Artinya umat Islam itu tidak ada yang bisa membinasakan dari pihak luar maupun dari bencana alam, enggak. Tetapi yang bisa membinasakan umat Islam adalah konflik sesama umat Islam sendiri. Itu yang nggak dijamin oleh Allah. Itu seakan-akan pesan kuat dari Allah, jangan tukaran, gitu ya. Jangan bertengkar sesama muslim. Karena kalau sampai berkelahi, sampai saling bunuh, itu bisa habis sendiri umat Islam, bertengkar satu sama lain. Ya, nah faktanya memang yang melemahkan umat Islam itu adalah memang pertempuran satu orang Islam dan Islam yang lain. Kalau jihad perang melawan umat Islam luar itu mesti menang itu umat Islam. Begitu perang antara orang Islam dengan Islam, lemah, jajah, hancur, gitu ya. Umat Islam di Spanyol itu kenapa kok sampai habis ya? Karena itu konflik internal tadi, nggak bisa bersatu akhirnya. Akhirnya di sana habis. Kok coba bersatu waktu itu mengesampingkan ego-ego politik, kekuasaan, ya akan habis itu. Nah ini. Jadi kalau doa kembali urusan dunia maupun akhirat nggak masalah, tapi bukan untuk motivasi. Termasuk niat-niat lain, niat-niat duniawi lain, misalnya sholat biar dagangan laris, sholat biar disayang suami, disayang istri, misalnya ya, sholat biar wah ini termasuk yang keinginan duniawi tapi ada hubungannya dengan akhirat, misalnya sholat biar terlihat khusyuk, nah itu riya ya, sholat biar terlihat khusyuk itu juga niat yang salah. Sholat biar dipuji orang. Termasuk mungkin yang pernah belajar manfaat sholat, kemudian akhirnya dijadikan sebagai niat. Sholat biar peredaran darah lancar, misalnya. Nah, karena pernah melihat kajian tentang manfaat sholat, misalnya. Nah, itu kalau diniatkan keliru. Diniatkan keliru. Kalau Allah ngasih bonus tambahan peredaran darah lancar, nah itu adalah hikmah dari ketaatan terhadap Allah. Tapi tidak boleh dijadikan niat. Sama seperti rajin sholat tahajud, biar wajahnya bercahaya. Wah itu salah juga itu. Nggak boleh itu. Memang betul orang sholat tahajudnya bener, bagus, istiqomah, memang dikasih nur oleh Allah. Tapi nggak boleh dijadikan motivasi. Kenapa nggak boleh? Karena semua itu adalah urusan duniawi, perkara duniawi yang pada akhirnya akan kita tinggalkan. Pada akhirnya akan tidak kita bawa setelah mati. Dan di Quran itu ada peringatan keras dari Allah, siapapun yang ibadahnya itu mengharap urusan duniawi, maka Allah tidak akan memberikan bagian apapun di akhirat. Itu yang dinyatakan Allah dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Ulaika alladzina lahum fil akhirati illa an-nar. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka aku akan memberikan sepenuhnya dari amal-amal mereka itu dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Itulah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Amalnya di dunia itu menjadi hancur lebur dan semua yang diamalkan menjadi sia-sia. Nah ini
Ini peringatan keras dalam Al-Quran. Tidak boleh meniatkan dunia pada saat beramal soleh. Makanya kalau di hadis niat itu kan Rasulullah ngasih contoh yang cukup jelas. Hijrah itu amal soleh. Tapi kalau niatnya pengen nikahi perempuan, itu nggak dapat pahala hijrah sama sekali. Kalau niatnya bisnis dapat keuntungan, ya nggak dapat apa-apa itu. Nah kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, mencari ridha Allah dan mencari taqarrub ilallah, barulah mendapatkan niat yang benar. Hadisnya kan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya, karena setiap amal tergantung niatnya itu tadi. Nah ini perkara yang mungkin halus tapi tidak banyak ditekankan. Makanya di sini harus ditata betul saat sholat, jangan sampai niat itu tercampuri urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Nah, dari sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang dikaitkan dengan sejumlah dalil. Di Quran itu kan ada juga itu beberapa ayat yang menunjukkan kerisauan sahabat terkait masalah niat. Jadi dulu itu pada saat muncul perintah haji, itu sahabat itu merasa berdosa kalau haji sambil dagang. Nah, khawatir pahala hajinya hilang karena ada niat sambil dagang. Nah ini kalau sekarang itu kira-kira kayak umroh sambil ke Turki misalnya ya, gimana itu hukumnya itu ya? Umroh sambil tamasya kemana misalnya, itu dapat pahala total atau tidak itu? Problem semacam itu pernah terjadi di zaman Nabi. Kita bisa menegaskan bahwa amal yang paling sempurna adalah kalau tidak ada motif duniawi sedikit pun, itu yang paling sempurna. Ya. Dan para sahabat karena sangat memahami tentang dalil-dalil semacam ini, maka mereka itu jadi merasa berdosa kalau haji sambil dagang. Sempat merasa berdosa itu. Tapi kemudian turun ayat, tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah sambil berhaji itu tadi. Nah ini bagaimana memahaminya kaitannya dengan niat tadi, gitu ya. Nah di sini para ulama itu menjelaskan begini, ternyata hal-hal niat ketika ibadah itu dicampuri niatnya duniawi, ya, itu para ulama akhirnya berdasarkan dalil-dalil semacam ini itu membagi niat itu sesuai dengan prosentasenya, gitu. Yang paling baik yang 100% untuk Allah akhirat. Kalau kecampuran urusan duniawi maka ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah niat duniawi itu dominan, lebih dari 50%. Kondisi yang kedua adalah imbang, 50-50. 50% duniawi, 50% ukhrawi. Yang ketiga adalah tidak dominan, jadi sedikit, kurang dari 50% kira-kira. Nah ini konsekuensinya beda-beda. Kata para ulama, dijelaskan Al-Qurtubi di tafsir beliau, kalau niat duniawinya itu dominan melebihi niat ukhrawi, maka tertolak seluruh amal soleh itu. Allah tidak akan menerima. Ya, ini kembali ke hadis yang memperingatkan keras jangan sampai ada unsur duniawi dalam amal soleh kita. Bagaimana kalau 50-50, tengah-tengah, imbang? Jawabannya kata para ulama tetap ditolak. Jadi kalau imbang itu amalannya ditolak. Tapi kalau misalnya amalannya niat duniawinya itu terbersit sedikit dan tidak dominan, maka itu dimaafkan. Bukan boleh ya, tapi dimaafkan sehingga ada harapan masih diterima amalnya. Karena kadang-kadang kan sulit banget mengontrol semacam itu. Ujian di sahabat zaman dulu itu terutama sekali misalnya kayak jihad. Saat jihad itu kan niatnya meninggikan kalimatullah, tapi kan ada iming-iming ghanimah juga itu. Gimana itu? Kalau misalnya ada keinginan saya ingin perang, kemudian kalau misalnya menang kan dapat ghanimah. Pembagian ghanimah satu orang kalau sekarang itu kira-kira miliaran itu. Itu kan lumayan ya. Pulang nggak bisa nikah ini kan gitu kira-kira. Pulang bisa bangun rumah ini kira-kira begitu. Ada perasaan pengen dapat keuntungan itu. Nah makanya kemudian dijelaskan para ulama semacam ini. Dibedakan antara niat yang dominan dan yang tidak dominan. Nah, tapi ada pula ulama yang sangat ketat gitu ya, seperti Al-Haris Al-Muhasibi, pokoknya nggak 100% ditolak itu. Itu ketat banget itu ya. Tapi kalau jumhur ulama
itu beliau mengatakan selama tidak dominan maka itu masih dimaafkan. Nah mungkin timbul pertanyaan lagi, terus gimana kita bisa tahu dominan dan tidak? Niat kita itu loh, bagaimana kita bisa tahu dominan atau tidak? Nah jawabannya adalah kita tahu itu dominan atau tidak adalah jika motivasi semacam itu menentukan keputusan kita untuk melanjutkan amal tersebut ataukah tidak. Contoh misalnya paket umroh sekaligus ke Kapadokia Turki misalnya, ya campur akhirnya niatnya, pengen rekreasi dan sekaligus pengen umroh, ya campur ini yang dominan yang mana kita belum tahu. Nah taunya bagaimana? Ketika misalnya yang paket wisatanya dibatalkan, oh maaf yang ini nggak bisa masuk karena Turki sedang konflik gini-gini misalnya ya, sehingga nggak bisa masuk ke sana, kita hanya bisa umroh. Kalau setelah itu turun semangatnya terus nggak jadi umroh, nah berarti dominannya rekreasi itu tadi, bukan umroh. Umroh hanya ini saja, ya, hanya ya sambilan saja. Yang semacam itu nggak diterima, amal semacam itu. Tapi kalau misalnya nggak jadi, ya nggak apa-apa, tujuan kita adalah umroh misalnya, nggak masalah, ayo lanjut misalnya. Ya mungkin sedikit kecewa, nggak apa-apa, tapi yang utama umroh. Nah kayak gini berarti dominannya adalah niat umroh. Nah itu berlaku untuk seluruh amal. Ketika dominan niatnya karena Allah, maka masih ada harapan amal tersebut diterima. Tapi begitu sudah imbang atau dominan urusan dunianya, nah itu baru tidak akan diterima oleh Allah sama sekali, ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban juga mengatakan begitu. Rasulullah bersabda, "Faman 'amila minhum 'amalal akhirah lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib." Barang siapa yang beramal dengan amal akhirat untuk kepentingan dunia, maka di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Ya. Termasuk juga di tafsir At-Tabari itu ada ucapan sahabat, "Man 'amila shalihan iltimasad dunya shauman aw salatan aw tahajjudan bil laili la ya'lamuhu illa liltimasid dunya yaqulullah wa fihi alladhi iltamasa fid dunya minal mathabah wa habita 'amaluhu alladhi kana ya'malu iltimasad dunya wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa beramal soleh mencari dunia, entah itu puasa, entah itu sholat, entah itu tahajud di malam hari, dia tidak melakukannya kecuali untuk mendapatkan dunia, maka Allah akan berfirman, aku memberikan penuh apa yang ia inginkan dari dunia itu, dan amalnya menjadi sia-sia. Dan di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ya, jadi ini dalil-dalil yang menguatkan kita harus hati-hati betul, jangan sampai masuk motivasi duniawi dalam melakukan amal soleh, terutama saat sholat ini. Terus bagaimana niat yang benar? Nah, niat yang benar ini kalau intinya semuanya sudah paham, niatnya adalah karena Allah, gitu ya. Tetapi hadis-hadis itu mengajarkan kepada kita ada beberapa penekanan-penekanan niat yang merupakan ekspresi amal karena Allah itu, dan itu banyak. Di antaranya apa? Misalnya, termasuk niat yang benar adalah sholat dengan niat supaya Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita atau dosa-dosa kita. Nah, biasanya yang lebih terasa niat kayak gini itu adalah orang-orang yang sebelum sholat itu dia melakukan dosa, terus dia menyesal. Lalu kemudian ketika sholat teringat, kenapa aku melakukan semacam itu? Bismillah, saya niat menghadap Allah, minta maaf kepada Allah supaya Allah ini memaafkan dosa-dosa saya. Nah, itu biasanya lebih terasa orang yang sebelumnya melakukan dosa. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Gimana kisahnya? Ada seorang pedagang kurma, lalu ada seorang wanita yang membeli kurma itu. Ternyata wanitanya cantik. Lalu si pedagang kurma ini tergoda. Lalu kemudian diajak ke dalam rumah. Itu modus saja sebenarnya, diajak ke dalam rumah. Begitu sampai di rumah, di dalam itu ngomongnya kan begini, ayo ke dalam, di sana lebih banyak kurma yang bagus-bagus gitu. Begitu masuk ke dalam, di sana sudah disergap, diciumi, macam-macam lah. Pokoknya dilakukan segala sesuatu kecuali berzina. Jadi nggak sampai berzina. Setelah itu dia menyesal, karena ini seorang sahabat juga, menyesal telah melakukan semacam itu. Lalu kemudian datang pada Nabi, pengen dibersihkan, disucikan. Harapannya tuh pengen dihukum gitu, pengen dihukum. Sucikan saya Rasulullah. Ya, nggak tahu dihukum dengan cara apa, tapi Rasulullah diam.
Lalu kemudian tiba waktu sholat, lalu kemudian ikut sholat jamaah. Begitu selesai dipanggil laki-laki tadi, mana laki-laki yang bertanya tadi? Kemudian ketika sudah datang, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul memberitahu, apakah kamu ikut sholat bersama kami? Dia mengatakan, ya, sesungguhnya sholatmu itu menghapus dosamu yang tadi. Ya, para sahabat terkejut ya, wah, sholat bisa menghapus dosa kayak begini ya. Terus tanya, ini khusus orang ini atau untuk kita semua umat Islam wahai Rasulullah? Jawaban Nabi, untuk semua umat Islam. Nah, jadi ada kasus semacam ini. Ada orang yang pernah melakukan dosa, terus dia menyesal, maka sholatnya itu bisa menghapus dosanya. Maknanya kalau itu diniatkan di awal, maka itu niat yang benar, gitu ya. Termasuk niat yang benar adalah niat taqarrub ilallah. Misalnya sudah bisa menjaga diri supaya tidak berdosa, lalu kemudian niatnya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini juga niat yang benar. Niat agar derajatnya dinaikkan Allah. Nah, ini juga benar. Karena nanti di akhirat itu orang itu bertingkat-tingkat. Kedudukan di sisi Allah itu bertingkat-tingkat. Surga juga bertingkat-tingkat. Di Quran itu kalau disebut surga itu lafadznya jamak. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat itu bentuk jamak. Karena surga itu bertingkat-tingkat, tergantung level dan kualitas amal seseorang. Orang kalau amalnya seperti Abu Bakar, pantas naik di surga yang paling tinggi. Tapi kalau orang yang baru masuk Islam di usia 70 tahun, setahun menjalani Islam terus meninggal dunia misalnya, ya nggak bisa disamakan dengan surganya Abu Bakar. Apalagi orang yang beriman, yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, kan ada itu. Di hadis itu dikatakan ada orang Islam itu yang umat Nabi Muhammad yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar belum bertobat, itu pasti masuk ke neraka itu. Pasti masuk ke neraka, entah nggak tahu berapa lama. Setelah itu akan ditolong Rasulullah dengan syafaat, lalu kemudian dimasukkan ke surga. Nah, tapi surganya adalah yang paling rendah, paling rendah. Nah, surga paling rendah itu walaupun paling rendah, kata hadis, itu lebih baik daripada 10 kali dunia dan seisinya. Nah, itu surga yang paling rendah. Nah, atasnya lagi bisa kita bayangkan ya, nikmatnya seperti apa. Nah, itu agar naik derajatnya itu dengan memperbanyak amal sholat, diantaranya sholat ini. Dan amal sholat ini kalau orang meniatkan naik derajat di sisi Allah, itu termasuk niat yang benar. Termasuk niat yang benar adalah niat supaya dipuji Allah, diperhatikan Allah, diapresiasi Allah, dihargai Allah, dibalas oleh Allah. Nah, itu namanya ikhlas. Itu kayak begitu, beramal karena Allah itu semacam itu. Nah, di sini saya ingin mengoreksi sebagian keyakinan yang keliru. Kadang ada orang yang mengatakan ibadah kok pengen surga, ya nggak ikhlas itu. Loh, salah. Ikhlas itu nggak begitu. Makna ikhlas itu adalah memurnikan ketaatan kita semata-mata hanya untuk Allah. Pokoknya fokusnya ke Allah, itu sudah ikhlas. Jadi cari pamrihnya ke Allah itu namanya ikhlas. Kita ini ibadah itu kan sesuai dengan kondisi kita. Orang itu kan ibadah itu sesuai dengan status makhluk kita itu sebagai apa. Ya. Kalau ibadahnya kambing, ya nggak usah dituntut sholat seperti kita sujud dan ruku, enggak. Nggak usah dituntut untuk puasa, nggak usah dituntut menyambut tamu, ya nggak ada itu syariat kayak gitu untuk kambing. Ibadahnya kambing adalah kepada Allah, taat kepada Allah, makan minum dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, siap disembelih kalau dibutuhkan oleh manusia, ya. Kemudian siap menjadi kurban kalau misalnya kebetulan jadi terpilih menjadi hewan kurban. Itu aja ibadahnya kambing. Ya, kalau ibadahnya malaikat, bagaimana? Ibadah malaikat ya menyembah Allah sesuai dengan posisi masing-masing. Di langit itu dikatakan malaikat ada yang sujud ibadahnya, ada yang duduk, ada yang berdiri. Itu malaikat, dan mereka tidak berharap balasan apapun. Karena malaikat. Nah, kita ini manusia, diciptakan sebagai manusia, dikasih nafsu, dikasih ada 2 jenis laki-laki dan perempuan. Ya wajar mengharap surga dan neraka. Wong memang kita sebagai manusia. Nah, kalau ibaratnya malaikat nggak mengharap apapun karena nggak punya nafsu mereka. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang salah pahamnya itu adalah mengharap surga dikira tidak ikhlas. Ikhlas itu. Pokoknya mengharap apapun dari Allah
itu termasuk definisi ikhlas. Mengharap dipuji Allah, mengharap supaya dihargai Allah, mengharap supaya disebut-sebut Allah di langit. Oh, itu benar itu. Itu contoh diantara keikhlasan dalam ibadah itu yang semacam itu, ya. Oke. Termasuk sholat-sholat yang ada hubungannya dengan kepentingan duniawi. Kita kan diajari ya beberapa sholat yang ada hubungannya dengan permintaan duniawi. Misalnya apa? Ada sholat hajat, ada sholat istikharah, ada sholat minta hujan, kan begitu, istisqa. Itu kan sholat yang ada hubungannya dengan keinginan duniawi. Ini pun niatnya bukan minta dunia, enggak. Saat sholatnya itu niatnya adalah mendekat pada Allah. Niatnya adalah mendapatkan ridho Allah, minta maaf atas kesalahan-kesalahan selama ini. Setelah Allah menghadapkan wajahnya pada kita, memperhatikan kebutuhan kita, baru minta hajat kita. Itu konsepnya begitu. Ya, jadi biar nggak salah paham, jangan dikira ada syariat semacam ini berarti menunjukkan boleh motivasi duniawi saat melakukan ibadah. Tidak. Ini nggak menunjukkan seperti itu. Jadi saat sholat istisqa sekalipun, itu kan di kitab-kitab fikih itu dijelaskan bahwa kita itu ketika datang ke tempat sholat istisqa itu tampakkan diri sebagai hamba yang lusuh, yang butuh pada Allah. Itu kan tandanya bahwa dirinya itu ingin mendekatkan diri pada Allah dan meminta ampun atas segala kesalahan-kesalahan. Ya, ketika itu sudah dilakukan sholat dengan baik, baru kemudian meminta hajatnya kepada Allah. Jadi ibaratnya perumpamannya kalau seperti anak yang pengen minta sesuatu pada orang tua, itu menyenangkan dulu orang tua lah. Nyuci piring dulu, nyapu dulu, gitu ya, mijitin orang tua. Setelah orang tua seneng, baru saya butuh ini ya, saya butuh ini bu, gitu ya. Itu kan peluang diterimanya besar. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira semacam itu. Melakukan sholat itu motifnya untuk mendapatkan ridho Allah dulu, mendapatkan perhatian Allah dulu, baru setelah itu minta urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Ya. Termasuk niat yang benar adalah pada saat kita itu sholat, kita mengingat dan menyadari bahwa kita bisa sholat itu hanya atas taufik, hidayah, dan pertolongan dari Allah. Karena nggak semua orang yang pengen sholat itu bisa sholat. Nah, kita bisa sholat itu atas nikmat Allah semacam ini. Sehingga ketika memulai sholat, mengingat nikmat ini diawali Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan semacam itu, maka akan lebih terasa, ya, nikmat yang diberikan Allah pada kita itu. Oke. Kemudian termasuk juga pada saat sholat ini, saat menata niat ini, kita juga menyadari bahwa saat kita menghadapkan wajah kita ke arah Ka'bah, itu bukan menyembah Ka'bah, tetapi semata-mata karena ingin melaksanakan perintah Allah. Andaikan Allah itu memerintahkan menghadap gunung tertentu, ya sudah kita menghadap gunung itu. Jadi bukan soal gunungnya. Kalau Ka'bahnya itu Allah sendiri malah memberitahu melewati lisan Rasulullah, Ka'bah itu nanti akan hancur itu. Suatu saat pasti hancur itu. Ada hadisnya itu. Yang akan menghancurkan Ka'bah itu diriwayatkan dalam hadis itu orang berkulit hitam. Itu kan untuk menunjukkan bahwa Ka'bah itu ya bagaimana juga hanya batu. Jangan sampai disakralkan seperti Tuhan, enggak. Itu hanya kehendak Allah membuat semacam itu untuk menguji manusia apakah ada yang taat kepada Allah ataukah tidak. Dan Allah memberikan contoh-contoh real dalam kehidupan ya, bagaimana Ka'bah itu beberapa kali hancur loh. Walaupun bukan disengaja. Misalnya beberapa kali peristiwa banjir. Di Mekah itu kan pernah banjir besar. Sampai akhirnya Ka'bahnya itu roboh, hancur. Terus dipugar gitu ya. Di zaman Nabi juga pernah terjadi banjir besar, hancur, dipugar, begitu. Nah, itu untuk menunjukkan kepada kita jangan sampai keliru dalam mensakralkan Ka'bah. Kita menghormati Ka'bah, kita memuliakan Ka'bah karena Allah memerintahkan. Andai tidak ada perintah, itu batu biasa itu. Ya, sama saat mencium Hajar Aswad. Ya, kita mencium Hajar Aswad karena Rasulullah mencium Hajar Aswad. Andaikan Rasulullah nggak mencium, nah itu batu biasa. Sama dengan batu-batu yang lainnya, gitu ya. Niat yang juga perlu kita hadirkan. Jadi saat melaksanakan sholat ini adalah kita menyadari bahwa saat sholat itu kita sedang melaksanakan perintah Allah yang dia memerintahkannya dengan perintah yang keras, dan Allah akan murka kalau kita tidak melaksanakannya. Ya, di Quran itu kan banyak ya ayat yang berbunyi
wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Jadi kita berdiri itu sudah, ya Allah, ini saya mau melaksanakan perintahmu ya Allah. Engkau memerintahkan kami untuk sholat, maka ini saya berdiri di hadapanmu untuk melaksanakannya. Nah, dan di Quran kan juga ada ayat yang menunjukkan betapa marahnya Allah kalau kita tidak melaksanakan sholat. Misalnya di surat Al-Muddathir, Allah berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Penduduk neraka itu bertanya satu sama lain, apa yang membuat kalian itu masuk neraka? Maka mereka menjawab, kami dulu di dunia tidak melakukan sholat. Nah, kesimpulannya, orang yang tidak melakukan sholat nanti akan disiksa di neraka saqar. Berarti Allah itu marah sekali kalau ada hambanya yang meninggalkan sholat. Ya. Termasuk juga kesadaran yang perlu kita munculkan saat menata niat itu adalah bahwa kita sedang melakukan suatu perintah Allah yang sifatnya wajib, sementara hal yang wajib itu sangat disenangi Allah sebagai amal yang paling cepat mengantarkan kita mendekat kepada Allah. Nah, ini ada hadisnya. Di Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda mengutip firman Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku ini mendekat kepadaku dengan sebuah amalan yang lebih aku sukai daripada sesuatu yang aku wajibkan. Jadi cara cepat mendekat Allah itu adalah dengan melaksanakan amal-amal wajib. Keliru loh orang kalau misalnya tahajud 13 rakaat selama 2 jam, lalu subuhnya jam 6, itu keliru. Itu keliru. Kenapa? Karena sholat subuh dengan baik itu jauh lebih utama daripada tahajud itu. Karena hadisnya sangat jelas, tidak ada amal yang paling kusukai untuk mendekatkan diri kepada saya kecuali dengan amal yang aku wajibkan. Kata Imamul Haramain Al-Juwaini, ya, itu beliau mengatakan al-fariidah yazidu thawabuha ala thawabin nafilah bis-sab'ina darajah. Amal yang wajib itu melebihi amal sunnah itu 70 derajat. Dan memang harus fokus yang wajib-wajib dulu itu. Apapun yang wajib itu. Sedekah, bagus kan sedekah itu. Sedekah pada orang miskin itu bagus. Menyantuni anak yatim itu bagus. Tapi yang wajib dulu adalah ngasih nafkah keluarga, gitu ya. Jangan sampai nafkah keluarga disia-siakan terus sedekahnya dibanterkan. Itu salah itu. Yang utama yang wajib dulu. Gitu ya. Keluarga beres. Apa selanjutnya setelah keluarga? Setelah keluarga adalah kerabat yang lain, itu menjalankan silaturahmi. Nah, kerabat-kerabat yang kesusahan itu dituntaskan dulu semuanya semampunya. Nah, itu 70 kali lebih utama daripada amal sunnah. Jadi seakan-akan kita nafkahi anak istri 1 kali itu kayak sedekah 70 kali gitu loh. Kira-kira semacam itu. Kasarnya lah ya. Nah, ini. Jadi sholat sunnah itu kan banyak banget. Bagus diperbanyak, tapi sempurnakan dulu sholat wajibnya, jangan sampai dilalaikan. Ya, jadi tenaga kita semaksimal mungkin berusaha khusyuk, berusaha konsentrasi, menggunakan tenaga paling prima itu justru adalah saat sholat wajib. Nah, setelah itu baru bisa memperbanyak sholat sunnah. Ya. Allah itu di akhirat itu juga nanti akan memerintahkan semua makhluknya untuk sujud. Dan hari itu yang nggak biasa sujud di dunia nggak mampu sujud. Ya, makanya termasuk yang perlu kita hadirkan dalam hati, ya Allah, saya ini mau sholat, mau menyembah Engkau, mau sujud padamu, supaya nanti saat saya di hari penghisapan bisa sujud kepadamu. Karena yang nggak bisa sujud itu jelas celaka, itu jelas masuk ke neraka itu nantinya. Di surat Al-Muddathir, di surat Al-Qalam, Allah berfirman, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Jadi orang-orang yang mujrimin, orang-orang kafir itu nanti diperintahkan sujud di hari kiamat itu nanti nggak ada yang bisa. Jadi punggungnya itu kayak dibuat besi nanti. Jadi nggak bisa, mau sujud tersungkur, mau sujud tersungkur gitu. Kalau orang beriman karena terbiasa sujud di dunia, maka bisa sujud, dan itu menjadi penanda bahwa mereka akan selamat di akhirat nanti. Ya, oke. Bagaimana kalau misalnya kita itu sholat tapi melebihi waktu yang ditentukan? Misalnya tidur
kemudian bangun subuhnya itu telat misalnya, kan sangat mungkin ya, jangankan kita, Nabi aja pernah kok sholat subuh telat itu, tapi nggak sering ya. Rasulullah itu paling 1 kali 2 kali dalam seumur hidupnya ya, sholat subuh telat. Jadi Rasulullah itu pernah sholat subuh pada saat matahari sudah meninggi, itu mungkin itu terjadi. Nah, kalau kita mengalami situasi semacam itu, maka saat sholat itu alangkah baiknya kita jika diawali dengan perasaan bersalah. Ya Allah, saya ini kurang maksimal menjalankan perintah Engkau. Saya merasa keliru dan saya akan berusaha setelah ini lebih berhati-hati lagi. Nah, kalau ada perasaan kayak gitu itu nanti lebih kuat untuk lebih prima lagi saat hendak melakukan sholat subuh. Ya. Kalau sholat yang dilakukan adalah sholat sunnah, maka diantara kesadaran yang perlu kita hadirkan adalah memahami betapa senangnya Allah ketika tahu hambanya itu menambahi amalan wajib dengan amalan sunnah. Nah, ini ada hadisnya juga. Rasulullah itu menukil Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Hambaku itu senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan nafilah sampai aku mencintainya. Ini seakan-akan hadis ini memberitahu kepada kita, tingkatan ibadah hamba itu ada 2 macam. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan di mana seorang hamba ini yang dikejar adalah selamat, gitu aja. Selamat. Yakni ketika dia bisa melaksanakan yang wajib-wajib. Tingkatan berikutnya kalau sudah bisa yang wajib-wajib, maka tingkatan berikutnya adalah tingkatan dicintai Allah. Apa itu? Yakni ketika bisa melaksanakan yang sunnah-sunnah. Nah, biasanya orang yang sudah bisa melaksanakan yang wajib, sholat wajibnya sudah rutin dengan bagus, sudah konsisten, pengen nambah sunnah-sunnah. Dan sunnah-sunnah itu banyak sekali. Sholat sunnah itu banyak sekali, ya, banyak banget. Rawatib paling tidak, ya. Rawatib itu ada 2 tingkat, ada yang minimal, ada yang maksimalis. Yang minimal itu 10 rakaat. Kalau yang maksimalis itu ada 17 rakaat atau 18 ya, saya agak lupa itu. Ya. Ada lagi sholat witir. Sholat witir itu bisa sampai 11 rakaat. Ya. Ada lagi sholat duha. Sholat duha itu 2 rakaat sampai 12 rakaat bisa. Ya. Terus ada lagi namanya sholat tahiyatul masjid. Ada lagi sholat namanya sholat gerhana. Ada lagi sholat hajat, sholat istikharah. Ada lagi sholat tasbih. Ada lagi sholat namanya sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak itu artinya sholat, pokoknya pengen sholat, gitu ya, pengen nambah itu mau sebanyak-banyaknya boleh itu. Bahkan namanya sholat mutlak itu ya, misalnya jenengan dalam kondisi semangat super tinggi, pengen sholat sebanyak-banyaknya dan nggak ingin ngitung rokaatnya, itu boleh. Pokoknya setelah sujud berdiri lagi, sujud lagi, berdiri lagi, secapek-capeknya, misalnya sampai entah 50 rokaat, 100 rokaat, nggak ngitung pokoknya. Begitu sudah capek langsung kemudian salam, itu boleh. Itu sholat sunnah mutlak semacam itu. Nah, makanya yang semacam ini itu karena ada fasilitas sholat sunnah semacam ini, orang-orang soleh di masa lalu itu kalau amalan sholat sunnahnya itu gila-gilaannya, jadi sampai ratusan rakaat itu. Seperti Imam Ahmad itu diriwayatkan setiap hari itu selalu melakukan sholat sunnah itu kalau nggak salah 400 rakaat itu. Bayangkan coba ya, kayak hidup hanya untuk sholat saja itu ya, 400 rakaat itu sholat sunnahnya. Jadi bukan lagi membatasi yang wajib, enggak, sudah sampai 400 rakaat itu luar biasa itu. Ketika beliau mendapatkan ujian Quran makhluk itu, beliau dicambuk, dikurangi karena lemah, tapi dikuranginya itu masih 200 atau berapa gitu ya, saya ingat saya separuhnya itu ya, ingat saya. Padahal sudah lemah itu ya, itu masih ratusan itu ya. Wah, itu level orang yang sudah sangat menikmati sholat ya. Semoga kita nanti suatu saat itu mencapai level itu ya, karena sangat mungkin menikmati sholat itu ya. Kuncinya pertama ya, yang ngaji ilmu-ilmu semacam ini kan jarang dibahas ilmu-ilmu semacam ini. Artinya ilmu-ilmu yang khusus membahas tentang makna sholat, tentang rahasia-rahasia di balik sholat kan jarang. Kalau sudah bisa menikmati betul, nggak terasa memang sholat itu. Kayak anak-anak muda yang nge-game itu ya Pak. Itu kalau nge-game itu 4 jam, 5 jam kan nggak terasa banget itu. Nah, kira-kira semacam itu kalau sudah benar-benar menikmati itu ya. Oke.
Baik, jadi karena waktu sudah isya ya, barangkali itu ya beberapa hal penting yang perlu kita tekankan saat hendak sholat. Jadi sebelum sholat itu memang harus niat menata niat gitu loh. Jadi saat berdiri itu benar-benar ditata, saya ini sedang apa, gitu ya. Saya ini mau apa, saya ini punya target apa, gitu ya. Nah setelah itu baru kemudian takbir dengan niatnya semacam itu. Nah insya Allah dengan cara semacam itu maka sholat kita ada perbedaannya, ada dampaknya, ya. Oke. Baik, sebelum diakhiri mungkin ada yang mau diskusi, bertanya, monggo. Kalau ada 1-2 mungkin. Nah, tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada berarti sementara cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.